Selamat sore, pemirsa. Saat ini kita akan mewawancarai seorang dokter muda yang bernama Faida yang sekarang sedang menjalani stase penyakit dalam. Mari kita tanya-tanya bagaimana sih tentang cara untuk masuk ke Fakultas Kedokteran dengan jalur SBMPTN. Kita tunggu ya kedatangannya Faida. Halo Faida, selamat datang. Halo. Oh ya, bisa jelaskan biodata singkat, namanya, asalnya, usia, dari SMA mana? Aku Faida, Ufaira Prameswari, bisa dipanggil Faida, dari SMA-nya SMA Negeri 1 Prian di Sidoarjo, dan usianya sekarang aku berusia 19 tahun. Ini saya mau nanya, waktu dulu SMA itu persiapan belajarnya untuk masuk perguruan tinggi itu bagaimana? Belajar jujur ketika saya SMA itu, ya alhamdulillahnya ketika saya SMA itu saya dapat ranking 1 paralel di sekolah. Tapi meskipun seperti itu, saya nggak lolos SNMPTN. Jadi akhirnya saya masuk FK Unair itu dari jalur SBMPTN yang lewat tes seperti itu. Nah kebetulan ketika SMA itu saya kan akselerasi, jadi cuma 2 tahun sekolahnya, dan di situ kebetulan saya lebih aktif ikut ekstrakurikuler. Ketika itu saya ikut Paskibra, dan saya baru berhenti ikut ekstrakurikuler itu ketika bulan November di tahun terakhir saya. Jadi ketika itu saya baru memulai belajar itu dari bulan November. Jadi ada sekitar 6 bulan saya belajar untuk SBMPTN. Itu saya mengulang semuanya dari awal karena jujur retensi ilmunya nol. Jadi saya mengulang semua ilmu-ilmu pembelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12 saya ulang semua selama 6 bulan. Ya, seperti itu. Jadi saya benar-benar mengejar materi waktu SMA untuk bisa lulus SBMPTN. Kalau zaman saya itu ada SNMPTN itu yang lewat undangan, jadi dari nilai rapot, sertifikat menang-menang lomba, kemudian eee, prestasi-prestasi lainnya itu dari SNMPTN. Nah, kalau misalnya yang SBMPTN itu yang ujian tulis, eee, iya SBMPTN itu yang ujian, dan kalau mandiri itu yang jalur dari tiap-tiap universitas yang membuka sendiri. Jadi kalau yang secara nasional bareng-barengan itu ada SNMPTN sama SBMPTN itu. Dan kayaknya sekarang juga masih seperti itu. Saya angkatan 2018 di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi ya masuknya tahun 2018. Sebenarnya kenapa saya ingin Fakultas Kedokteran adalah karena awalnya nggak tahu mau jadi apa. Karena udah di tahun terakhir SMA dan kayak masih bingung nih mau milih apa gitu. Kemudian dokter sebuah profesi yang menarik, dan banyak alasan kenapa saya bisa akhirnya menetapkan fix masuk FK aja gitu. Dan sekarang sudah menjalani mahasiswa FKUT dan sekarang koas. Saya dengar Faida ini juga ikut organisasi di Fakultas Kedokteran. Mungkin bisa secara singkat organisasi di Fakultas Kedokteran diikuti itu apa saja? Iya, jadi kalau secara singkat saya ada banyak organisasi yang saya ikuti di FK. Jadi ya pertama saya ikut Asian Medical Students Association, di mana atau AMSA. Jadi AMSA ini kebetulan saya juga
sekarang masih menjabat di AMSA International, jadi Director of Publications and Promotions. Jadi awalnya dari fakultas, sekarang saya menjabat di internasional seperti itu. Kemudian ada organisasi yaitu Badan Legislatif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana di Badan Legislatif Mahasiswa ini saya sempat menjabat menjadi ketua organisasi seperti itu. Kemudian selain itu saya juga ikut organisasi Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa LPPM Lingua, dan ya itu menarik sekali karena itu adalah organisasi untuk minat dan bakat yang sangat unik ya untuk mahasiswa FK untuk bisa menulis dan membuat karya seperti itu. Dan saya juga mengikuti saya juga mengikuti banyak organisasi-organisasi lain. Intinya ada seperti Kala Krisis itu untuk aksi untuk COVID-19 seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan vaksin COVID seperti itu. Organisasi sampai sekarang masih mengikuti IDI Surabaya EduKlinik, jadi platform edukasi untuk masyarakat awam yang dibuat oleh di Surabaya. Kemudian ya bisa dilihat agak banyak ya, agak banyak sepertinya bisa dilihat. Kalau ingin tahu lebih lengkapnya lagi bisa cek di LinkedIn saya ya. Kalau saya pribadi sih lebih ke mengatur prioritas ya. Jadi karena pertama saya pasti prioritaskan akademis ya pasti, karena gimana pun juga saya utamanya adalah mahasiswa gitu, mahasiswa kedokteran. Jadi ya kalau misalnya ada ujian atau ada tugas ya saya utamakan menyelesaikan belajar dulu atau menyelesaikan tugas-tugas saya dulu, baru saya mengerjakan tugas-tugas organisasi seperti itu. Ketika berorganisasi pun saya juga mengatur prioritas mana yang sebaiknya saya kerjakan terlebih dahulu, mana yang bisa saya delegasikan, mana yang bisa saya tunda seperti itu. Jadi saya lebih ke mengatur prioritas untuk kesibukan saya sehari-hari. Kalau untuk me time dan me time sendiri saya agak jarang sebenarnya. Jadi memang ada hal yang harus dikorbankan kalau sudah berkomitmen untuk ingin melakukan banyak hal yang harus dikorbankan ketika memutuskan untuk ingin melakukan banyak hal sebagai mahasiswa. Jadi selain kita harus mengutamakan belajar, juga harus mengutamakan kewajiban kita di organisasi atau di tugas-tugas kita. Jadi ya, kebetulan saya lumayan mengorbankan banyak hal juga, termasuk me time, termasuk waktu tidur. Jadi memang ada yang harus diprioritaskan, ada yang harus dikorbankan, ada yang bisa didelegasikan, ada yang bisa dibagi, seperti itu. Jadi tugas-tugas saya pun banyak yang saya delegasikan juga. Jadi bersama teman organisasi saya bagi tugas saya agar memperingan tugasnya. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan waktu yang ada dalam sehari dengan sebijak-bijaknya begitu. Tapi nggak pernah sakit ya, karena sibuknya. Alhamdulillah nggak pernah tipes, nggak pernah sampai tipes, alhamdulillah nggak sampai sakit-sakitan seperti itu untungnya ya. Baik, ini bincang-bincangnya sangat bermanfaat. Itu buat jadi inspirasi juga bagi yang melihat nanti video ini ya. Mungkin ada kesan pesan mungkin buat adik-adik yang ingin masuk kuliah mungkin. Kalau pesan dari saya adalah cari tahu apa yang kalian suka dan lakukan apa yang kalian suka. Jadi meskipun kalian mahasiswa kedokteran, tapi kalau misalnya kalian punya keminatan di bidang lain tuh ya kejar juga selama menjadi mahasiswa, karena platformnya tuh banyak banget. Jadi anak muda itu banyak banget yang bisa dilakukan seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin berminat masuk
ke kedokteran dan merasa kok kayak susah, kok kayaknya berat gitu. Eee, Selama kalian fokus pada cita-cita kalian dan kalian mengerti bahwa cita-cita kalian itu sesuatu cita-cita yang besar, maka kalian harus mengerti karena cita-cita kalian besar, maka butuh usaha yang jauh lebih besar lagi untuk mencapainya. Jadi berikan yang terbaik untuk bisa meraih cita-cita tersebut. Jadi semangat terus. Siap, sungguh inspiratif sekali ya, Kak, ya. Semoga menginspirasi. Amin. Siap.